Hey, halo guys. Apa kabar kalian? Sehat kan? Tentunya harus sehat dong. Karena kita kali ini akan mengupas tuntas tentang binatang kaki seribu. Penasaran? Ikuti terus videonya. Sebelumnya silahkan kalian subscribe, like, dan share dan komen dulu channel Muhammad Nasiruddin ini ya, supaya makin berkembang dan mengudara. Hahaha. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kaki seribu, luwing, keluwing atau millipede adalah arthropoda yang memiliki dua pasang kaki per segmen. Kaki seribu adalah ordo dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum arthropoda, kelas Myriapoda. Nama ilmiah, Diplopoda. Filum, Arthropoda. Kelas, Diplopoda. De Blainville dalam Gervais, 1844 Kerajaan, Animalia. Sedangkan dalam situs kesehatan, allodokter.com, kaki seribu tidaklah menggigit atau menyengat, termasuk manusia. Akan tetapi, saat merasa terancam, hewan ini bisa menggulung tubuhnya, lantas mengeluarkan beberapa substansi beracun, utamanya asam hidroklorid dan hidrogen sianida. Spesies kaki seribu, luwing, keluwing atau millipede, kelas Diplopoda, sebelumnya juga disebut Chilognatha, adalah arthropoda yang memiliki dua pasang kaki per segmen, kecuali segmen pertama di belakang kepala. Dan sedikit setelahnya yang hanya memiliki satu kaki. Tubuh hewan ini berbentuk silinder, jumlah segmennya sekitar 25-100 dan jumlah kakinya sebanyak tanda kurang lebih 224 atau 112 pasang kaki. Setiap segmennya hanya mempunyai sepasang kaki dan setiap abdomen mempunyai 5 pasang kaki dan 2 pasang spirakel. Hewan ini berkembang biak dengan bertelur. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Melansir dari allodokter.com, ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen sianida. Makanan. Umumnya kaki seribu memakan sisa tumbuhan yang membusuk. Namun ada beberapa spesies yang tergolong karnivora. Mereka menelan bahan makanan yang ditemui, mengekstrak nutrisinya, lalu mengeluarkan kembali sisa-sisa yang tidak bisa dicerna. Kaki seribu hidup di tempat-tempat yang lembab seperti di seresahan daun, kayu mati, di bawah tumpukan batu, tanah, dan gua serta penyebarannya hampir terdapat di seluruh benua terkecuali benua Antartika. Kaki seribu atau millipede merupakan kerabat dekat kelabang, dan termasuk arthropoda seperti jenis serangga lainnya. Hewan ini pun terbilang sangat unik, lantaran memiliki lusinan kaki di bawah tubuhnya yang kecil. Meskipun memiliki banyak kaki, faktanya kaki seribu cenderung bergerak lebih lambat dibandingkan hewan lain. Mereka akan memakan tumbuhan di sekitarnya yang telah membusuk, sehingga tidak membutuhkan kecepatan gerak untuk menangkap mangsanya. Telah lama para ilmuwan di dunia mencoba untuk meneliti bagaimana cara kaki seribu kawin. Sama halnya dengan hewan seperti burung ataupun lebah. Ilmuwan turut mengamati proses perkembangbiakan kaki seribu. Anda mungkin juga menjadi salah satu orang yang bertanya-tanya, bagaimana cara kaki seribu kawin dengan pasangannya? Untuk menjawab hal tersebut, Kama Sutra Satwa kali ini membahas mengenai proses perkawinan kaki seribu.
Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Arthropoda Structure and Development tahun 2020, ilmuwan menggunakan teknik pencitraan terbaru untuk mengamati alat kelamin kaki seribu yang cukup kompleks. Ini adalah pertama kalinya kami dapat memahami mekanisme insersi kaki seribu ini. Bagaimana organ jantan dan wanita berinteraksi satu sama lain, jelas penulis studi sekaligus kurator di Field Museum di Chicago, Petra Sierwal. Sebelum ini, kami tidak tahu bagaimana kaki seribu memasukkan sperma ke dalamnya, sambung dia. Seperti dilansir dari Science Daily, Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2020, ada lebih dari 13.000 spesies kaki seribu berbeda yang telah tercatat di mana mereka memiliki cara unik untuk kawin dengan pasangannya. Sierwal dan timnya memfokuskan penelitian terhadap genus Pseudopolitesmus, yakni kaki seribu coklat dengan panjang setengah inci dari Amerika Utara. Hal yang menarik dari kaki seribu ini adalah perilaku mereka yang tampak sangat bersemangat untuk kawin. Bahkan ketika berada di dalam laboratorium. Salah satu masalah dengan kaki seribu adalah mereka melakukan banyak hal saat menggali tanah, dan jika mengeluarkannya, Anda akan mengganggu mereka dan mereka akan menghentikan apa yang dilakukan, terang Sierwal. Pada kebanyakan spesies kaki seribu, termasuk Pseudopolitesmus, testis pejantan terletak di sepanjang bagian belakang kakinya. Sementara, bagian gonopoda sepasang kaki khusus yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina, berada jauh di belakang kakinya. Gonopoda adalah pasangan kaki ketujuh yang sangat penting untuk mengidentifikasi jenis hewan seperti kaki seribu. Kaki yang dapat berfungsi sebagai alat kelamin ini umumnya dapat ditemukan di daerah segmen cincin yang ketujuh.